Kan ada orang yang olahraga itu keringetannya dikit dan banyak yang keringetannya deras. Keringetan deras saat olahraga, apakah berarti lemak lebih cepat terbakar? Mitos. Jawabannya adalah keringat itu terkait suhu, ya terkait suhu dan oksigen yang dihirup itu betul. Jadi kalau misalkan kamu suhunya itu tinggi, ya maka tubuh akan mengeluarkan keringat yang cukup banyak untuk menstabilkan panas tubuh. Jadi panas tubuh yang berlebih itu dikeluarkan lewat keringat. Ketika suhunya dingin, kamu nggak akan bisa keringat, tapi suhu tubuh akan dikeluarkan lewat urin. Lalu lemak keluarnya lewat apa? Dibakar melalui aktivitas otot dan keluarnya lewat nafas, itu betul. Misalkan kamu pengen mengurangi berat badan, yang kamu lakukan adalah defisit kalori. Bukan cara ngitung, ya kamu tinggal membatasi apa yang masuk, substitusi makanan, dan kamu menambah aktivitasmu. Sehingga kalori berlebih di dalam tubuhmu yang berupa lemak itu terbakar menjadi energi. ARS bikin gebuk. Alasannya si orang ini, katanya teman saya, ARS itu membuat lemak tidak larut sehingga numpul. Tak jawab. Karena ARS itu kalau Anda masuk ke dalam lambung sudah dinetralkan. Kecuali Anda minum es batu, remuk telakmu tenggorokanmu. Cuman ARS itu kalau terlalu banyak akan menyebabkan reaksi brain freeze. Nah gitu. Terus dia tetap, enggak bang, kata teman saya minum ARS tuh bikin gemuk. Soalnya teman saya yang minum ARS gemuk. Oke, kalau gitu suruh aja temenmu yang gemuk minum air panas biar besok leleh lemaknya. Jadi ARS itu tidak menyebabkan gemuk sama sekali bang. Dari mana anggapan orang bahwa ARS itu bikin gemuk? Karena itu lemak tidak luruh. Kok bisa logikanya? Karena mereka kebiasaan nyuci piring tuh bang. Kalau nyuci piring lemak numpul tuh di piring kan biasa luruhnya pakai air hangat. Jadi mereka berasumsi kalau lemak masuk ke dalam tubuh itu dilarutkan pakai lemon hangat. Kau pikir tubuh kita tuh piring dicuci pakai mama lemon? Kan tidak. Bukan larinya sebetulnya yang menurunkan berat badan saya. Lari itu kan olahraga itu kan paling cuma 1 jam ya Pak Tirta. 1 jam, 2 jam lah maksimal olahraga. Itu bagian paling sepelenya dalam menurunkan berat badan itu ya olahraganya. Yang susah itu kan 23-20 jam ke depannya itu. Setelah itunya itu yang susah itu. Jadi memang betul-betul harus dihitung kalorinya. Kalori intake yang saya butuhkan per hari itu berapa. Itu betul-betul saya hitung-hitungan Pak. Waktu awal menurunkan berat badan dan mindful eating. Jadi misalnya udah makan, ini aku udah makan, harusnya dengan segini kalori cukup untuk kegiatan bertahan hidupku sampai besoknya. Kalau kok aku masih lapar, ini betul aku lapar apa enggak? Coba aku minum dulu, oh ternyata haus. Ini betul aku lapar apa enggak? Oh ternyata cuma lapar mata karena aku cuma kepingin aja gitu. Karena kalau hitung-hitungan kan harusnya ya cukup. Pun kalau misalnya kalori nggak cukup, lemak aku masih banyak waktu itu. Saya obes banget, jadi masih ada bahan bakar yang bisa dibakar kan. Bahan bakar yang Buat energi, abadi toh, malah lemak kan bisa diputar terus dia kan. Dan itu turunnya berapa tahun? Kalau ya normal, kayak orang-orang itu pasti 3 bulan pertama turunnya cepat. Itu kan dari water loss kemudian lain-lain itu cepat, nanti sampai akan ada masanya plateau. Di situ nanti kita diuji pas plateau itu. Fat loss journey untuk menurunkan berat badan. 2012. Oke. Dan itu turunnya berapa tahun? Kalau ya normal, kayak orang-orang itu pasti 3 bulan pertama turunnya cepat. Itu kan dari water loss kemudian lain-lain itu cepat, nanti sampai akan ada masanya plateau. Di situ nanti kita diuji pas plateau itu. Kita tahan nggak sama repetisi itu gitu. Karena metabolisme tubuh udah masuk ke bertahan hidup, ya udah kita bikin santai dulu metabolismenya, sampai dia santai baru nanti kita restriksi kalori lagi. Bukan restriksi kalori sih, cuman makan sesuai kebutuhan. Sesuai metabolisme basal. Iya, sesuai basal metabolisme itu. Banyak orang yang sampai plateau, terus udahlah ternyata nggak bisa. Bener. Ya. Mungkin memang aku ditakdirkan gemuk lah. Kan nggak ada kayak gitu. Namanya plateau tuh bisa diakali kan. Ya sudah berarti kita intake-nya dinaikkan dulu sedikit sebentar. Habis itu nanti akan drop lagi kan, pasti kan. Itu kalau kita nggak tahan terhadap repetisi di apapun lah itulah. Kalau kita nggak tahan terhadap repetisi ya nggak bakal sampai lah sesuatu yang mau kita capai gitu. Kalau mau menang itu kan harus ada kalahnya dulu kan. Bener. Gitu. Mau masuk surga aja harus mati dulu Pak Tirta. Dia ora. Filosofis ya. Loh iya. Bener. Mungkin kita abadi tiba-tiba masuk. Lah iya. Raiso, yo. Mau angkat beban atau kardio itu bisa sama-sama baik. Nggak usah dipilih, lakuin aja dua-duanya. Dua-dua. Okay. Contoh, Tapi kalau yang waktunya terbatas nih, Dok, kayak saya bisa. harus milih satu aja. Angkat beban apa? Dua-duanya bisa dilakuin loh. Oh iya dah. Contoh, kamu punya waktu berapa menit? Kalau nge-gym aku paling 1,5 jam biasa.
Let's say kamu anggap 90 menit. Iya. Anggap 60 menit deh. Iya, Terlalu iya, banyak iya. 90 Iya, menit, iya. 60 menit. Iya, iya. 40 menit kamu angkat beban. 20 menit walking incline. Selesai. Jadi makanya aku herannya tuh lakuin dua-duanya. Kecuali goalmu memang bodybuilder. Oh, iya, iya, iya. Kalau bodybuilder, angkat bebannya dibanyakin, kardionya dikitin. Kamu maraton jauh-jauh tuh. Ya, ya, ya. Ya kamu berarti angkat bebannya dikit, kardionya dibanyakin. Ya kalau kamu pengennya gimana? Ultra processed food tuh ada orang yang, wah dok saya nggak bisa kalau nggak makan itu. Boleh, tapi bukan tiap hari. Kayak cheating days lah. Kayak, wah aku pengen banget nih makan mie instan atau kita makan banget nugget itu, it's okay. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minimalisir ultra processed food. Ini yang sebenarnya membahayakan Amerika Serikat. Ya. Sangat bahaya di sana tuh. Obesitas malah di sana Iya, semua. karena mereka tuh di sana habitnya pagi burger, siang fast food, sore nugget, dah gitu terus tiap hari. Ya. Yang nomor 3 itu kontrol gula sama garam. Gula dan garam ini yang memperberat kerja ginjal berlebihan. Kalau kamu memang mau minum gula banyak, kamu harus adil. Oke, aku minum gula banyak, aku minum teh manis, aku minum minuman elektrolit instan yang gulanya banyak. Ya udah berarti kamu harus treadmill 30 menit. Oh, harus adil. Harus konsisten. Kalau kamu nggak siap untuk konsisten, wah aku nggak siap ya, harus lari atau nge-gym tiap hari 30 menit. Ya kamu jangan makan gula banyak. Kita tuh bukan nggak butuh garam, kita tuh butuh garam. Jantung tuh butuh natrium. Nah kalau kita nggak ngasih natrium, hiponatremi. Karena ada dokter kesehatan juga yang buka catering kan waktu itu. Terus gue nanya ke dia gitu, dok menunya apa? Dikasih lagi menunya. Terus gue nanya, ini ada gula atau garamnya nggak? Terus dia bilang, lah nggak apa-apa ada gula ada garam selama nggak ya memang ngelewatin betul. ini gitu. Oh, dalam konsep berpikir gue kayak semuanya harus nggak ada. Justru kan malah jadi nggak sedap gitu. Ya karena sebenarnya tuh tubuh kita tuh udah punya mekanisme untuk mengolah itu semua. Konsumsinya berapa? Batas hariannya 30 mg per kilogram berat badan. Kalau saya konsumsi itu dalam batas gimana? It's okay, nggak Ya. apa-apa. Iya. Gula Make gimana? sense. 50 gram. Kalau konsumsi di atas itu dalam waktu lama gimana? Diabetes mellitus. Tapi di bawah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay gitu. Oke. Kalau saya olahraga, lari terus, saya butuh gula di atas normal. Oh betul, karena butuh energi. It's okay. Berarti nggak apa-apa ya bisa olahraga minum minuman manis ya? Iya, karena dia memang Kembalikin. kekurangan sekali, betul sekali. Ini fakta lagi bang, garam yang pada MSG itu tidak lebih banyak dari garam pada kecap. Oke. Kecap itu ada natriumnya. Oke. Kecap asin itu natriumnya adalah 1 gram per 1 sendok makan. Dan batasnya 2 gram Iya. tadi kan Iya. katanya. Nah terus Pukul rata kecap tuh. manis itu 0,5 gram per 1 sendok makan. Oh, Tahu sate kambing? tahu. Nah kita makan sate kambing, orang ngeluhnya saya makan sate kambing bang, terus gulu leher saya kenceng. Yang disalin sate kambing, oh tidak. Sate kambing itu mengandung protein tinggi, lebih tinggi daripada pada daging sapi. Oke. Tapi karena sate kambing ini udah dibakar, kecapnya banyak banget, dibumbui sama kecap lagi. Yang bikin naik adalah natrium pada kecap manis. Oke. Akibat apa? Akibat kecapnya berlebihan. Gitu. Iya. Selama kecapnya nggak berlebihan, ya it's okay kan? Bener.